Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Endah. Pertemuan kali ini melanjutkan dari materi yang lalu, yaitu tentang use case diagram. Kalau kemarin dalam step SDLC, Software Development Life Cycle, kita masuk pada analisis kebutuhan, requirement analysis. Kemudian kita masuk ke dalam step designing atau desain yang Bu Endah tujukan. Kita belajar dengan menggunakan salah satu tools, yaitu dengan UML, yaitu Unified Modeling Language. Kemarin sudah diawali dengan membuat requirement analysis berdasarkan pada penggunanya atau aktornya. Kita lanjut pada use case diagram. Jadi yang kemarin sudah kita kerjakan itu adalah analisis kebutuhan yang terdiri dari aktor, kemudian ada input, proses, output, dan satunya lagi adalah error handling. Dari situ nanti kita petakan menjadi sebuah use case diagram untuk pemahaman bagaimana mendesain sebuah sistem atau sebuah software. Baik, sebelum kita mencoba mendesain, kita harus tahu dulu apa itu use case gitu ya. Jadi sebelumnya memang di sini Bu Endah gunakan untuk berbahasa Inggris karena nanti ketika ini di bahasa Indonesia kan kadang malah menjadi artinya aneh gitu ya. Tapi dengan bahasa Inggris dan kita memahaminya dengan Bu Endah jelaskan dengan berbahasa Indonesia, nanti insya Allah lebih mengenal. Jadi kalau nanti mengetahui istilah-istilah yang ada di sini akan tidak bingung kembali. Jadi apa itu use case? Sebenarnya use case itu merupakan requirement analysis konsep atau konsep dari analisis kebutuhan yang kemarin kita sudah kerjakan. Jadi bisa dikatakan a case of use dari sebuah sistem atau produk, atau bagaimana sebuah kasus yang terjadi. Jadi bisa dikatakan sebagai interaksi yang terjadi di dalam sebuah sistem atau aplikasi. Bisa juga dikatakan sebagai action dari sistem dari sudut pandang user atau actor. Jadi kita melihat bagaimana interaksinya dari user dengan sistem, dengan aplikasi tersebut. Nah, mungkin nanti ada yang mengatakan sebagai tells a story atau menceritakan alur cerita dari sebuah sistem atau sebuah aplikasi. Bisa dikatakan a sequence of event involving, atau jadi urutan kejadian gitu ya. Bisa dikatakan juga sebagai interaction of user with the system. Jadi interaksi. Jadi interaksi antara user atau actor kemarin yang kita sebut, kemudian dengan sistem. Bisa juga orang akan menyatakan sebagai specifies one aspect of a behavior of system. Sama saja ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana spesifikasi dari perilaku sistem. Gitu ya. Jadi ini perilaku sistem tapi di luar strukturnya. Artinya kita bicara mengenai kalau di bagian kemarin analisis kebutuhan itu adalah kita bicara tentang fungsionalnya, bukan strukturnya. Kemudian ada lagi yang mendefinisikan sebagai as oriented towards satisfying user goals. Jadi memang bahwa use case ini kita melihat interaksi sistem itu dari sudut pandang
user. Jadi nanti kita akan mendesain bahwa sebuah sistem, sebuah aplikasi itu memang harus fokus on user. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita mendeskripsikan interaksi tersebut gitu ya. Itu ada berbagai cara. Ada yang tekstual atau tabular, tabel yang sebenarnya kemarin Bu Endah minta sebagai tugas menjadi sebuah tabel, itu merupakan bagaimana kita mendeskripsikan use case. Kemudian ada juga yang mendeskripsikan sebagai user stories. Jadi cerita gitu ya, bersambung. Dan ini nanti biasanya kita temui ketika kita menggunakan modeling yang berupa agile gitu ya. Jadi bagaimana develop sistem dengan metode agile. Kemudian kita bisa mendeskripsikan berupa diagram. Nah, nanti ini yang akan kita pelajari gitu ya. Nah, use case itu sendiri itu sebenarnya ada ada 3 deskripsi gitu ya. Ada 3 hal yang penting ada di situ, yaitu actor, skenario, sama use case itu sendiri. Jadi actor itu adalah bisa dikatakan something ya, jadi tidak harus orang, tapi kebanyakan memang dia adalah orang, usernya. Karena user itu bisa diartikan bukan sebagai interaksi itu bukan sebagai manusia, sebagai orang saja, tapi bisa juga sebagai another system atau organisasi seperti itu. Jadi ini tergantung aktor itu pada role-nya. Jadi wewenangnya. Seperti itu. Hierarki role bisa jadi nanti seketika satu orang itu dia bisa sebagai berbagai macam aktor gitu ya. Dia bisa sebagai user sendiri atau dia menjadi admin atau mungkin bahkan super admin seperti itu. Kemudian ada skenario. Skenario itu bisa dikatakan a specific sequence of action. Jadi itu lebih pada bagaimana aksi urutan aksi, interaksinya dari aktor terhadap sistem. Kemudian use case. Nah, use case ini dikatakan sebagai a collection of related success and failure scenario. Describing actor using the system to support a goal. Jadi artinya di sini bisa jadi bahwa use case ini a collection, banyak. Jadi ya beberapa banyak yang banyak interaksi, baik itu suksesnya, gagalnya dari sebuah skenario. Seperti ini. Jadi ada proses login. Nah, login itu sendiri itu nanti bisa merupakan banyak banyak interaksi gitu ya. Jadi misalnya dia pada sukses skenario apabila bahwa user itu bisa memasukkan username maupun password dan diautentifikasi oleh database itu benar. Dan apabila itu salah satu dari username atau password itu ternyata keliru, maka nanti harus ada skenario-nya bahwa sistem itu gagal seperti itu. Jadi yang perlu kita ketahui berarti nanti ada aktor, skenario maupun ada use case-nya. Sekali lagi bahwa use case di sini a collection gitu ya. Dia tidak harus single tidak harus single interaksi, tapi bisa jadi dia single interaksi tapi bisa juga dia adalah collection berarti lebih dari satu. Baik. Kita harus paham dulu apa itu actor. Actor itu dikatakan kalau Bu Endah garis bawahi, itu adalah user yang memiliki wewenang tertentu terhadap sistem. Itu user bisa dikatakan sebagai user itu sendiri maupun bisa sebagai komponen sistem yang hanya jika dia
tanggung jawab terhadap initiating atau triggering use case. Jadi misalnya, dia adalah timer yang men-trigger untuk, sending email reminder misalnya. Berarti itu, satu aktor tersendiri. Nah, aktor itu ada yang primary, supporting, sama off stick. Primary itu adalah, dikatakan sebagai, user yang teridentifikasi dengan jelas. Contohnya misalnya, ketika kita merancang sebuah sistem informasi rumah sakit gitu ya. Berarti user primary, oh bisa dia dokter, pasien, eee, kemudian adminnya, kemudian bisa juga dari bagian farmasi, bagian, lab dan sebagainya. Itu adalah user yang, eee, secara define dia menggunakan sistem itu dengan jelas. Kemudian ada supporting. Jadi ini seperti provide a service berupa info gitu ya. Atau bisa juga sebagai off stage. Nah, nanti kebiasaan dari kita merancang memang terutama yang perlu kita perhatikan, dengan lebih pertama kali perlu kita perhatikan memang adalah primary actor-nya. Baik, kemudian, kita masih bicara tentang actor, nanti bisa berubah human, machine, external system, organization units, itu bisa. Ataupun, sensor gitu ya. Jadi kalau memang dia by system berupa, hardware yang di luar eksternal sistem, tetapi dia mengendalikan atau dikendalikan oleh sistem tersebut. Kemudian, apa itu user story? User story itu memang nanti, lebih banyak digunakan dalam agile development ya, metodenya yang agile, dalam sistem sebenarnya itu merupakan pengembangan dari sistem SDLC yang, sekarang dibuat agile karena dia, istilahnya, selalu berubah setiap saat, maka dikatakan sebagai satu hal yang agile gitu ya, lincah, setiap saat dia bisa berubah. Itu sistem programming yang dikatakan orang menyebutnya juga sebagai extreme programming gitu ya, dalam rangka mendevelop yang selalu akan ada perubahan, tapi itu, harus terdokumentasi dengan baik. Jadi kemarin kalau mungkin kalian, sudah mengikuti mata kuliah yang tambahan gitu ya, yang dari, NICE University kemarin, itu, dalam langkah agile ini memanfaatkan GitHub gitu ya, untuk proses, agile development ini. Baik, nanti apa itu kita masuk ke apa itu use case diagram, merupakan sebuah gambaran gitu ya. Memang, dikatakan ini, tidak begitu memberikan, informasi detail, sebenarnya detail itu sudah ada di kemarin ketika kita analisis kebutuhan, tapi ini akan membantu untuk bagaimana kita melihat interaksi yang terjadi di dalam sistem itu secara cepat. Jadi dia, setidaknya memberikan gambaran cepat bagi kita, meskipun, secara tekstual itu lebih bagus, seperti itu. Nah, tujuannya apa? Use case diagram itu nanti, untuk memspesifikasikan, sistem secara konteks. Jadi akan terlihat jelas, oh bahwa aplikasi ini, sistem ini itu, adalah, mmm, eee, siapa saja penggunanya, interaksi apa saja yang terjadi dan sebagainya, seperti itu. Kemudian nanti, secara secara arsitektur sistemnya dia akan bisa mudah divalidasi, karena kita tahu bahwa interaksi A itu, dia terkoneksi pada aktor siapa saja. Kemudian, dia juga nanti akan memberikan bagaimana kita bisa mengendalikan, implementasi maupun bisa men-generate, test cases. Jadi sebenarnya ini, nanti bahan kita untuk ke step selanjutnya, membuat, diagram activity lebih detail maupun,
Setelahnya nanti kita bagaimana membuat desain testingnya sekalian. Jadi, eee, proses dari use case diagram ini sebenarnya sangat kita butuhkan untuk requirement analysis, implementation, design, ataupun testing modelnya. Jadi akan membantu kita dalam belajar step by step dari, SDLC itu sendiri. Ini contoh dari use case diagram. Nah, secara sekilas nanti use case diagram itu seperti ini. Standarnya memang dia, pakai UML ya, kita belajar meskipun UML itu tidak satu-satunya dalam proses mendevelop sebuah software. Baik dari, sampel dari use case diagram ini nanti kita ada, sistem boundaries yang dikatakan sebagai, di sini ya sistem boundaries yang di sini, kotak di sini artinya bahwa ini adalah sistem ataupun aplikasi yang, sedang kita rancang, interaksinya nanti ada di dalam sini semua. Kemudian nanti ada actor, actor itu, bisa person, bisa external organization ataupun, yang, ada di luar dari sistem, yang berinteraksi dengan sistem itu sendiri, itu namanya actor. Nah, kemudian di sini digambarkan sebagai orang gitu ya, karena, di sini, ada, seller phone, customer, external phone company, dan sebagainya. Jadi memang memang ini yang berkepentingan. Nah, kemudian ada, use case. Use case itu yang bentuknya elips ini. Namanya aja use case, berarti case, skenarionya gitu ya. Itu, menunjukkan kata kerja yang dilakukan oleh sekelompok, interaksi. Jadi misalnya ini handle message, namanya handle message itu, bagaimana dia ini pada kasus pada, telepon seluler ya, handle message itu artinya bagaimana dia menerima, misalnya ada ya menerima message ataupun SMS dari pengguna. Kemudian bagaimana setelah pengguna itu, oh ini harus dikirimkan ke mana dan sebagainya. Nah ini berarti tidak hanya, istilahnya tidak hanya memang ini handle message tapi ini collection of interaction, seperti itu. Termasuk bill management gitu ya. Ya, nah, itu yang namanya use case. Nah, kemudian ada garis lurus di sini, ya nggak harus lurus ya, tapi garis yang menghubungkan antara actor dengan use case itu namanya association. Dimohon nanti di sini bukan tanda panah. Nah, kalau tanda panah nanti ada tersendiri proses yang ada di dalam use case diagram itu sendiri. Nah, elemen use case diagram yang pertama adalah actor. Maaf ini tertutup ya, actor. Nah, dari aktor ini, merupakan seseorang yang atau sesuatu, sistem function, yang berinteraksi gitu ya. Nah, ini biasanya simbolnya adalah orang seperti ini kemudian diberi nama. Misalnya admin, user, doctor, patient misalnya, atau teacher, student, dan sebagainya. Itu sesuai dengan, user berdasarkan, sistem yang akan kita rancang. Nah, kemudian, actor trigger itu juga bisa dilakukan di sini. Kemudian elemen yang kedua itu adalah use case. Tadi Bu Indah katakan bahwa, use case di sini itu, berbentuk elips dan ini adalah do something, berarti berupa kata kerja. Jadi, lebih pada karena dia menunjukkan proses yang terjadi baik itu automatic maupun manual, berarti harus verb gitu ya, kata kerja do something. Jadi misalnya tadi itu adalah, menghandle pesan, melakukan transaksi pembelian misalnya, atau melakukan transaksi penjualan dan sebagainya. Jadi itu memang, do something, harus kata kerja. Di situ gitu ya, di sini. Nah, misalnya ini dicontohkan ada usernya adalah, order clock gitu ya, kemudian
Use case-nya itu adalah look up item availability, create a new order, update order, dan sebagainya. Ini use case-nya. Berarti do something dan berbentuk verb kata kerja. Nah, elemen yang lain itu adalah satu, connection between actor and use case itu adalah sebuah garis. Bukan tanda panah, sekali lagi. Sebuah garis, bukan tanda panah antara actor dengan use case. Kemudian ada boundary system. Kemudian ada include. Nah, include ini adalah relationship between use case. Jadi antara use case satu dengan use case yang lain. Dan ini adalah mandatory, wajib. Ada. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya login. Nah, dengan apa? Dengan autentifikasi. Itu wajib. Jadi ketika login berarti dia harus ada proses use case-nya autentifikasi. Kalau login tanpa autentifikasi ya sama saja tidak ada sistem login itu gitu ya. Kemudian ada extend yang merupakan relationship between use case, tapi di sini bukan mandatory. Pakai if then atau conditional. Jadi misalnya case-nya adalah ketika pasien itu melakukan registrasi. Nah, nanti dia itu bisa di-extend, dia bisa dirujuk sebagai apa ya istilahnya, dia obat jalan gitu ataupun dia rawat inap. Nah, itu merupakan extend. Jadi if then prosesnya dan itu di-handle sistem untuk diarahkan untuk pada sistem yang lain. Kemudian ada linking use case-nya sendiri, nanti ada association, tadi relationship, kemudian ada include, extend, gitu ya. Tadi sudah Bunda jelaskan. Kemudian ada generalization yang belum Bunda jelaskan. Ini elemen child and parent. Jadi seperti apa gitu ya, nanti bisa kita lihat bahwa sebelum itu ada use case level. Jadi di sini terkadang kita memang membuat use case itu adalah perform sale gitu misalnya. Kemudian ternyata ada fungsional karena a collection of interaction ya. Itu ada choose product, fill in billing info, kemudian mungkin pembayaran dan sebagainya. Nah, ini generalization, ada child, kemudian ada parent-nya. Jadi ini child-nya, ada parent-nya. Jadi dikatakan bahwa sesuatu yang terjadi di child-nya ini adalah dia harus menginduk ke parent-nya. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Jadi untuk registrasi, nah registrasi itu dia masuk ke registrasi non-graduate atau graduate registration misalnya. Itu artinya bahwa ternyata registrasi ini dia bisa bercabang jadi dua gitu ya. Bisa jadi misalnya kalau di sistem informasi rumah sakit gitu, ketika registration pasien, bisa jadi dia masuk ke dalam poliklinik ataupun ke rawat inap misalnya. Seperti itu. Jadi banyak contoh yang nanti bisa dipelajari di slide-nya ya di sini. Kemudian ada di sini ada contoh dari use case yang coba kita pahami. Di sini ada generalization, kemudian ada include-nya, kemudian ada extend-nya. Ini hanya satu ya, resepsionis dari hospital reception. Jadi ini sistemnya hospital reception. Gitu ya. Ini belum sistem informasi rumah sakit, ini baru hospital reception. Maka di sini ada resepsionis. Bisa apa saja dia schedule pasien, jadwal pasien, appointment gitu ya. Artinya dia bertemu dengan dokternya, kemudian jadwal untuk admission-nya dan sebagainya. Nah, di sini yang coba kita pelajari ya, bahwa di sini ada generalization itu dari pasien hospital admission, jadi bagaimana pendaftaran pasien. Nah, di sini ada outpatient hospital sama inpatient hospital. Artinya apa? Dia yang ini rawat jalan, kemudian ini rawat inap. Nah, ketika rawat inap, nah maka dia harus include. Artinya apa? Kita harus melihat karena dia rawat inap, kamarnya itu proses pemilihan kamar atau proses istilahnya bagaimana menempatkan itu di bangsal di kamar di bangsal seperti itu. Kemudian ada patient hospital ini dia include juga ke pasien registration.
Itu memang harus gitu ya, mandatory. Ketika dia mendaftar dia harus, registrasi dong, gitu ya. Kalau dia tidak registrasi tidak bisa, artinya dia harus registrasi dulu. Nah, kemudian nanti, kalau extend itu bisa istilah kondisional, bisa iya, bisa tidak. Artinya dia bisa ke A ataupun ke B, seperti ini namanya extend. Baik, kalau include tadi sudah Bu Indah jelaskan, ini, sifatnya adalah, mandatory, wajib gitu ya. Jadi, never stand alone, dia harus ini. Kalau include itu dari base-nya ke included yang dimasukkan. Jadi ini base-nya, kemudian ini, bisa A, bisa B, seperti itu. Jadi menuju pada yang lebih, simpel. Jadi misalnya kalau login, halaman login, melakukan login, kemudian dengan autentifikasi, berarti, yang ada di base-nya itu adalah, autentifikasinya, kemudian login-nya itu yang, included-nya. Baik, kemudian ada, di sini, jadi kalau include maaf ini kebalik ya tadi Bu Indah, antara login dengan, autentifikasinya. Jadi di sini ada updating grade, output generating, kemudian dia include pada verifying student ID gitu ya. Jadi inilah, wajib ke include-nya ke istilahnya base-nya itu adalah, sistem, kemudian ini adalah, base-nya ada included-nya pada verifying student ID. Enable us to avoid describing a same flow of event several time by putting common behavior. Include relationship itu mandatory, wajib gitu ya. Contohnya apa? Misalnya dia authorize atau, validasi. Itu bisa dilakukan. Nah, ini contoh yang sama ya tadi, menggunakan karena kita memang contohnya ada include, ada extend maupun ada, generalization. Kemudian ada extend, extend itu terbalik dengan include, dia tidak mandatory tetapi dia kondisional. Jadi pada extending-nya kepada base-nya. Baik, di sini extend contohnya, exam grade field, kemudian ini, copy request dari exam gitu ya. Contoh mungkin yang lebih jelas di sini, extend adalah optional. Contohnya register course, jadi, registrasi gitu ya. Itu untuk memilih special class itu merupakan extend use case-nya. Registernya itu adalah standarnya atau base-nya. Oke, seperti ini. Jadi, dia adalah optional use case to standard use case. Jadi optional, bisa iya, bisa A, bisa B. Jadi ada beberapa pilihan. Seperti itu. Atau jadi kalau misalnya ada proses, misalnya ada proses melakukan melakukan apa ya istilahnya, manajemen data pengguna misalnya. Maka di situ, nanti kita, bisa juga untuk menghapus, data, menambahkan data, kemudian mengcopy data, itu merupakan optional dari proses, manajemen data, itu merupakan extend. Baik. Kemudian saya kira itu sampai pada, proses use case diagram-nya. Jadi yang perlu diingat bahwa kita punya actor, satu punya actor, kemudian punya, use case-nya, kemudian ada sistem boundary-nya, ada, asosiasinya yang menghubungkan actor dengan, use case, kemudian ada sistem, baik itu komponen include, extend maupun, generalization. Jadi wujudnya
use case diagram itu seperti ini gitu ya, ada sistem boundaries, kemudian ada actor, kemudian ada, asosiasi, ada use case-nya, kemudian ada use case komponennya. Dan ini menunjukkan ketika semuanya sudah jadi satu di dalam sebuah use case, akan terlihat bahwa sebuah aplikasi ini interaksinya dengan siapa saja, bisa ngapain, prosesnya apa saja, itu akan jelas ada di sini. Dan itu bisa untuk kita validasi maupun kita verifikasi menggunakan untuk pada step selanjutnya bagaimana kita mewujudkan itu dalam sebuah interface maupun dalam, desain testing. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.